sih itu website ya, berapa sih biayanya, ya persiapan apa saja yang dibutuhkan ketika kita membuat website. Nah, terus nanti tugasnya kalian adalah praktek untuk membuat website. Ya. Nah, dalam dunia marketing ya, ada di kalau sekarang ini dibedakan menjadi dua garis besar ya. Yang pertama tradisional marketing, tentu itu yang metode pemasaran lama ya, yang biasanya bisa memanfaatkan kayak semacam sales door to door, atau mungkin kita buka stand ya, buka stand di mana, mungkin di ruko-ruko pinggir jalan atau mungkin di dalam mall ya, kita memasarkan produk-produk kita bisa melalui dengan cara seperti itu ya. Cuman dengan seiringnya berjalannya waktu, apalagi sekarang semua ini serba digital ya, smartphone itu sudah banyak orang yang pegang, semua orang bisa akses internet ya. Nah, saat ini apa inilah adalah yang bisa kita ambil ya. Jadi kita bisa ambil karena orang sudah mulai suka internetan. Nah, kita memanfaatkan adanya pemasaran melalui media digital ya, melalui website ada yang melalui media sosial juga ada ya. Dalam dunia digital marketing sendiri masih dipisahkan menjadi dua ya, non internet marketing ya, itu biasanya semacam kayak iklan yang ada di TV, radio, billboard yang masih yang sudah serba digital ya, billboard ya, terus macam TV yang ada di TV besar yang ada di pinggir jalan ya. Nah, itu adalah juga masuknya ke digital marketing karena medianya sudah digital, bisa menampilkan video, produk-produk ya. Nah, terus ada lagi yaitu internet marketing. Nah, internet marketing ini banyak sekali ya. Salah satunya yang bisa menggunakan website, ada lagi email marketing. Jadi kita memasarkan produk kita melalui email ya ke beberapa orang, semacam kayak broadcast ya. Terus ada lagi secara sosial media ya, kita juga bisa memasarkan sosial media juga melalui marketplace. Nah, kapan sih ya saatnya kita buat website? Jadi yang pertama, kenapa kita harus buat website itu? Ya, kapan nih kita punya perlu sebuah website? Yang pertama, kita ingin mencapai target pasar yang lebih luas. Kalau kita pemasaran hanya dalam satu, istilahnya satu media atau salah satu ya, misalkan kita hanya jualan di sosial media aja atau jualan di marketplace saja, maka sedikit orang yang akan tahu mengenai produk kita. Apalagi kalau produk kita istilahnya adalah produk UKM atau produk yang kita rilis sendiri ya, yang mungkin belum banyak orang tahu. Nah, maka lingkupnya pasti kecil sekali. Nah, biar jangkauannya bisa lebih lebar, mau nggak mau kita harus memasarkan produk kita ke berbagai lini. Nah, salah satunya yaitu adalah website ya. Terus ya itu ingin meningkatkan kredibilitas. Nah, ini penting ya buat produk-produk yang istilahnya produk yang kita rilis sendiri atau kita produk UKM, kita punya brand sendiri ya. Nah, salah satunya kita perlu menyiapkan website, di mana website itu manfaatnya yang pertama ya, kita bisa mengenalkan produk kita ya. Jadi daripada kita mungkin posting berkali-kali dalam sosial media kita ngenalin produk kita ya, mungkin orang yang lihat di sosial media hanya lihat sepintas ya, tapi informasi detailnya kan tempatnya nggak ada. Nah, kita bisa menggunakan website ini sebagai tempat keseluruhan ya informasi mengenai produk kita. Baru cicilan-cicilan informasinya kita bisa buat kan konten untuk kita posting ya. Terus nanti mau informasi lebih lanjut silahkan kunjungi website kami ya, itu salah satu manfaatnya ya. Terus yang kedua, karena website ini berbayar ya, karena website ini berbayar tentu enggak semua orang itu bisa membuat website. Makanya dengan orang kelihatan nih produk ini punya website, oh ini produknya bagus artinya, jadi membangun mindset seperti itu kepada calon customer. Oh, ini produknya punya websitenya, ada customernya, ada customer service dan sebagainya. Oh, pelayanannya ini pasti bagus ya. Jadi salah satu manfaat dari website itu ingin tambah media promosi yang efektif. Nah, jadi kita bisa cukup membuat salah satu media promosi, kemudian misal kita buat kayak link artikel dan sebagainya, kemudian kita bisa tautkan link-link tersebut ke media-media sosial yang lain ya. Terus ingin meningkatkan pelayanan pada konsumen, nah ini salah satunya tadi ya, semacam kayak customer service ya. Uh, Pelayanan kita gimana, jadi kalau misalkan ada orang mau komplain atau mungkin mau menggaransikan sesuatu produk ya, nah bisa kan orang bisa mencari informasinya melalui website kita juga ya. Terus ingin menganalisa customer, nah
website itu ya kita bisa pasangi tool ya untuk melihat nih kira-kira orang yang browsing itu dari daerah mana ya. Terus kemudian jam-jamnya itu jam-jam berapa. Nah, kita juga bisa ya menganalisa customer itu ketika mereka mengunjungi website kita ya kita bisa analisa di situ. Terus salah satunya juga kita bisa mendapatkan tambahan masukan ya dengan mengaktifkan Google Ads di mana kita mungkin bisa memasang iklan di website kita juga ya. Jadi kalau website kita pengunjungnya sudah ramai nih, kita mau pasang iklan, nah itu lumayan juga. Atau kalau misalkan website kita mau kita iklankan sehingga tampil di website orang lain sehingga website kita jauh bisa lebih dikenal, itu juga bisa ya. Jadi kita memanfaatkan adanya Google Ads ya atau menggunakan FB Ads. Nah, di dalam website itu ada 3 hal pokok. Yang pertama yaitu adalah domain. Apa sih domain itu? Domain itu nama unik ya, yang menjadi identitas ya untuk suatu website. Ya. Jadi domain ini di seluruh dunia ya, dalam dunia internet ya secara global itu hanya ada satu ya. Jadi kalau misalkan satu domain atau satu nama website ya, misalkan di sini kampus.co.id sudah kita pakai, ya orang lain mau pakai nama website atau nama domain yang sama, orang nggak bisa ya. Misalkan ada lagi website detik.com ya, itu sumber website berita ya. Nah, itu sudah dipakai. Kita mau mendaftarkan website dengan nama yang sama, itu juga nggak bisa. Ya, jadi domain itu benar-benar unik ya. Domain adalah sebuah nama website atau alamat ya, orang biasanya sebutnya URL ya atau alamat dari website itu sendiri. Terus kemudian ada hosting ya. Hosting itu semacam kayak server ya, tempat yang menyimpan data dari sebuah website. Dimana kalau website kita ada beberapa konten, entah itu artikel, entah itu ada gambar, entah itu ada video misalkan ya. Nah, kita butuh tempat menyimpannya ya. Kalau misalkan penyimpanannya ini kita mau pakai komputer yang di rumah, ya tentu pasti terbatas sekali aksesnya ya. Orang yang dari luar mau menghubungi server kita yang ada di rumah pasti terkendala ya. Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan adanya jasa pelayanan hosting, di mana hosting itu servernya dia lebih besar, lokasinya bandwidthnya juga lebih besar ya, lokasinya lebih strategis ya, sehingga semua data yang kita masukkan ke dalam hosting, entah itu websitenya tadi, artikelnya, di dalamnya mungkin ada gambar, ada video, itu bisa lebih cepat diakses. Ya. Nah, kadang hosting ini pemilihan dalam hosting ini kita perlu lakukan riset juga. Semisalkan ya kita mau target pasar kita adalah orang Indonesia, ya mungkin kita bisa pasang hosting yang di Indonesia ya rata-rata ada di Jakarta ya, server hosting. Terus kalau misalkan kita mau website kita ini dikenal ya lebih luas lagi, misalkan sampai se-Asia ya, kita bisa memanfaatkan server hosting yang ada di Singapura atau mungkin di Hong Kong ya atau di Cina itu uh, karena apa? Karena jarak ini juga mempengaruhi ya. Walaupun semacam sekarang dunia digital ya, tapi jarak ini mempengaruhi. Semakin dekat jaraknya, otomatis aksesnya semakin cepat ya. Ini ada kaitannya dengan ping ya. Jadi kalau sama aja kalau kita perjalanan ya. Cuman kalau dalam dunia website itu satuannya sudah detik ya. Kalau mungkin kita perjalanan kita mau ke Jakarta mungkin satuannya masih jam ya, atau mungkin kalau kita ke luar negeri mungkin satuannya udah hari ya, seperti itu. Nah, tapi dalam dunia website ya itu tetap ada jarak, itu mempengaruhi walaupun selisihnya mungkin sekian detik seperti itu ya. Jadi pemilihan hosting ini penting sekali, kita harus melakukan riset tergantung target pasar itu viewer dari website kita itu siapa saja ya. Terus selanjutnya yaitu adalah konten. Nah, konten itu adalah yang ada di dalam website tadi ya. Bisa jadi kayak teks atau artikelnya ya, di dalam website itu ada artikel, ada gambarnya atau mungkin ada videonya. Nah, semua yang ada di dalam website itu adalah konten ya. Nah, ibaratkan seperti ini ya. Kayak kita punya rumah ya, kita beli rumah lah ya. Nah, rumahnya itu adalah hosting ya. Jadi rumah termasuk halamannya, terus mungkin ada pagernya dan termasuk isinya, ya itu adalah hostingnya ya. Domain ya, tadi domain itu adalah alamatnya. Alamat rumah kita tuh di mana sih? Nah, itu domain itu adalah alamatnya. Orang kalau misalkan mau mengunjungi rumah kita nggak tahu domainnya, ya tentu nggak akan bisa
ketemu rumah kita ya. Makanya domain antara hosting dan domain ini saling berkaitan ya. Biasanya kalau misalkan kita mau pesan sebuah website dan sebagainya ya, ini jadi satu kesatuan. Kita mau pesan hosting dulu pasti nanti ditawari domain, kita mau pesan domain pasti nanti ditawari hosting. Nah, lalu yang yaitu adalah konten. Nah, konten ini adalah isinya di dalam rumah itu ya, termasuk yang di halamannya ya. Di halaman mungkin kita mau kasih ada tanaman, hiasan, atau mungkin ada gazebo ya semacam itu, atau di dalam rumah ada sofa, dan itu adalah semuanya adalah konten. Orang yang sudah datang mengunjungi rumah kita sudah ketemu nih alamatnya ya. Mereka datang mengunjungi rumah kita, terus apa yang mereka lakukan? Pasti melihat-melihat kan. Oh, di ruang tamu ada sofa, oh sofanya bagus ya. Sama juga orang ketika mengunjungi sebuah website, apa yang dia lihat pertama kali ya? Halamannya dulu. Ya, halamannya, terus mereka masuk ke dalam ruang tamu ya. Dia bisa melihat beberapa artikelnya. Wah, artikelnya bagus-bagus ya. Nah, seperti itu ya dalam dunia website. Nah, lalu berapa sih biaya membangun sebuah website ya? Kalau kita membangun sebuah website, yang pertama domainnya aja yang berbasis menggunakan .com ya. Yang belakangnya .com itu kita sewa ya, sewanya itu adalah per tahun. Satu tahunnya itu kita mengeluarkan biaya 100.000 itu untuk hanya domainnya saja, belum hostingnya ya. Jadi kalau kita order cuman domainnya saja ya bisa, kita punya alamat itu cuman kan nggak bisa dikunjungi ya. Nah, nanti tampilannya hanya blank, atau mungkin tampilannya uh, under maintenance dan sebagainya, karena kita cuman beli alamatnya aja tanpa beli rumahnya gitu kan. Nah, selanjutnya ya, selain beli domainnya kita juga harus beli hostingnya, atau beli tempatnya, atau beli servernya ya. Nah, servernya ini lumayan ya, kapasitas cuma 750 megabit ya. Kalau kalian bandingkan dengan flash disk kalian, mungkin lebih besaran flash disk kalian ya. Flash disk kalian mungkin sudah 8 giga, 16 giga. Nah, hosting itu 750 megabitnya itu sekitar 240.000 ya. Nah, itu untuk sewa satu tahun. Nah, makanya dengan memiliki sebuah website ini tadi itu bisa meningkatkan kredibilitas ya. Orang sebuah produk ya, sebuah perusahaan yang dia memasarkan produk tapi dia punya website, sudah pasti dia punya anggaran untuk alokasi ke sana. Oh, ini berarti bukan perusahaan abal-abal atau bukan produk abal-abal nih, karena dia sudah berani effort untuk mengeluarkan anggaran untuk membangun sebuah website ya. Terus juga ada mungkin jasanya juga ya. Kalau jasanya tergantung ya, setiap orang yang membuat jasa sebuah website ya itu biayanya berbeda-beda, dia mulai dari 5 juta, 10 juta gitu. Tetapi kalau misalkan dalam membangun website itu kita bisa bangun sendiri ya, kita paling cuma butuh ya tadi, kalau domain sama hosting itu 340.000 setahun, terus sama mungkin kopi sama cemilan 15.000 lah ya buat memaintain atau membuat sebuah website tadi. Jadi kalau kita bisa bangun sendiri, kenapa harus kita bayar mahal untuk dibuatkan oleh orang? Kecuali mungkin nanti kita mau skalanya sudah besar ya, yang sudah kita buat ini kok uh, masih kurang menarik atau semacam apa, baru mungkin ya. Tetapi startup sebagai awal ya kita bisa lakukan dulu aja sendiri seperti itu. Nah, langkah-langkah dalam membuat website nih ya, yang pertama kita tentukan dulu tujuan dan niat kita membuat sebuah website ini apa. Apakah ini sebagai media pribadi ya, semacam kayak blog ya, kita sharing mengenai kehidupan sehari-hari, atau semasa kita mau mengenalkan perusahaan kita ya, atau mau memasarkan produk kita ya. Jadi misalkan kita sebuah toko dan sebagainya, kita tentukan dulu kita mau membuat website ini untuk apa ya. Setelah kita tentukan niatnya, nah barulah kita cari nih nama websitenya, kira-kira nama website yang mau kita bangun itu apa ya. Misalkan saya mau membuat uh, dengan nama-nama yang unik ya, toko kelontong Semarang ya, secara online ya. Jadi ada toko kelontong yang dia punya website. Oh, kan luar biasa sekali ya. Nah, terus kita baru nih kita beli domain sama hostingnya ya, kita pilih, ada beberapa banyak ya, yang di Indonesia sendiri tuh ada banyak ya jasa yang menyediakan domain dan hostingnya. Baru setelah kalau domain dan hosting kita sudah beli, selanjutnya kita buat desain websitenya ya. Nah, tempat untuk beli hosting itu banyak ya, ada Domanesia, ada Niaga Hoster, Rumah Web, Indo Website, Hostinger, ID Web Host ya.
Nah, itu yang paling sering banyak dipakai itu yang di atas ya, Domaination, ya Ghoster, Rumah Web. Nah, Indo Website itu juga cukup besar juga ya. Jadi kenapa ini biasanya sebanding juga dengan layanannya ya, sama sama aja kalau misalkan kita pilih operator seluler ya. Nah, kita ada Simpati, Indosat dan sebagainya ya. Cuman masing-masing dia memiliki apa keunggulan dan kekurangan sendiri ya. Jadi mungkin ya yang A ini domainnya dia akses servernya cepat ya, tetapi kalau dari luar Jawa sudah mulai lambat nih. Ini kenapa? Nah, itu biasanya perbedaannya di situ ya. Cuman kalau yang ini kita perlu melakukan riset ya. Tergantung viewer kita atau pengakses website kita itu rata-rata dari daerah mana ya. Kalau kita buatnya yang di lokal di Indonesia, biasanya rata-rata ke seluruh Indonesia itu pasti kecepatannya sama. Cuman biasanya ada permasalahan ketika diakses dari luar negeri, biasanya delaynya ya, karena jaraknya lebih jauh ya. Kalau misalkan kita aksesnya tadi targetnya orang luar, ya berarti kalau bisa kita beli domain yang ada di minimal Singapura lah ya. Kalau nggak Singapura, ada di Hong Kong atau enggak yang di Cina tadi. Nah, selanjutnya ya, dalam membangun website itu ada dua hal yang perlu kita kenali, yaitu ada metode framework, ada metode CMS ya. Framework itu semacam kita bahasa pemrograman. Jadi kita membangun sebuah website dari basic nol ya. Cuman kalau kita mulai membangun menggunakan metode framework, nah tentu perlu belajar khusus sendiri ya tentang mengenai membangun sebuah website. Tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu kita bisa memanfaatkan yang metode CMS ya, Content Management System, di mana banyak sekali penyedianya ya, ada WordPress, ada Blogspot, ada Joomla, ya, ada Drupal. Nah, kita membangun sebuah website ya, walaupun kita nggak pernah belajar membangun sebuah website, itu kita bisa, karena kita tinggal kayak menata-nata aja ya, semacam kayak kita apa membangun sebuah website, kita tinggal drag drop aja ya, ini saya mau tambahkan komponen ini, saya mau tambahkan komponen ini, seperti itu ya. Jadi lebih mudah ya. Nah, ini tadi ya, kalau misalkan kita sudah pilih domainnya, ya, kita bisa cek dulu nih, nama domainnya itu tersedia atau enggak. Ya, kita tadi sudah kepikiran. Tadi saya kepikiran nama website yang saya mau bangun adalah Toko Kelontong Semarang. Nah, saya cari nih di browsing di sini nih. Saya browsing di sini, kemudian saya cek apakah tersedia. Ya, kalau tersedia nanti muncul nih warnanya di sini, ikonnya hijau, terus ada beberapa tawaran ya. Ada yang domainnya menggunakan .com, ada yang .xyz, ada yang online store ya, ada lagi mungkin yang .net atau .co.id. Nah, itu beda domain, biasanya nanti beda biayanya ya. Yang lebih mahal, biasanya yang mahal itu yang .com ya, karena itu jangkauannya lebih luas ya, yang website awal kali itu. Tapi kita juga bisa memanfaatkan kayak .co.id atau .net ya. Nah, itu adalah beberapa domain yang tren karena apa sudah banyak orang kenal ya. Cuman kalau yang ada lagi, kalau misalkan kepepet ya, mungkin kita juga bisa menggunakan XYZ atau mungkin .online, cuman itu nilai atau kredibilitasnya pasti turun. Orang lihat wah ini domainnya makso atau gimana, atau mungkin kurang nih, karena biasanya domain harga yang seperti itu biasanya harganya lebih murah, terus juga banyak sering ada downtime-nya ya. Nah, terus setelah kita pilih tadi domain, nah kita pilih nih lokasi servernya nih ya. Ini beda server ya, itu juga nanti beda biayanya ya. Cuman tergantung aja kita sesuaikan ya. Lokasi target viewer kita dari mana dulu ya. Apakah kita sudah mau skala nasional atau sudah skala Asia, mungkin skala internasional ya. Nah, kita bisa sesuaikan ya. Kita bisa aja mungkin pilih yang server Amerika bisa ya. Nah, itu cuman ada kendala juga ya. Kalau kita buat yang server Amerika, viewernya orang Amerika, dia aksesnya cepat. Tapi kalau misalkan diakses dari kita ya, mau orang Asia atau orang Indonesia, nah itu nanti terkendala lagi, jaraknya terlalu jauh servernya ya. Jadi kita mungkin buka website bisa sampai 3 detik atau 5 detik ya. Kalau yang di Singapura, kita mungkin cuma butuh waktu 2 detik website sudah tampil ya. Kalau misalkan kita pilih yang di Jakarta dan viewer kita ada di orang Indonesia ya, di Indonesia kita paling butuh waktu lebih cepat lagi, mungkin 1 atau 1,5 detik ya. Seperti itu. Nah, itu menentukan juga ya biayanya. Nah, nanti setelah kita pilih apa daftar domain, nah kita tinggal pilih nih aplikasi webnya, kita mau menggunakan sistem blog ya, ada WordPress, Drupal, Joomla, atau kita bisa upload sendiri. Nah,
ini terus kita lanjut untuk yang fokus ke WordPress-nya nih. Ya, membangun website dengan WordPress ya. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan ya, yang paling mudah. Nah, WordPress itu adalah open source content management system atau biasa disebut dengan CMS yang merupakan tool populer ya yang orang ingin membangun website ya tanpa perlu mempelajari dulu basic pemrograman, basic membuat website itu seperti apa ya. Tadi yang saya sampaikan ya, kita membuat WordPress, membuat website itu kita kayak tinggal mainan menata-nata aja ya, drag drop. Bagian judulnya saya mau kasih ini, terus di bagian bawah judul saya mau tambahi gambar, tinggal geser, klik geser seperti itu. Jadi mudah sekali nih dalam membuat sebuah website ya. Caranya, nah kita tinggal mengunjungi wordpress.com ya. Ya, itu adalah servernya ya karena kita bangun sebenarnya banyak ya, selain WordPress ada, cuman di sini saya ambil contoh aja WordPress karena ini yang paling mudah ya. Nah, kita bisa daftar dulu ya kalau misalkan kalian belum punya akunnya, di situ kalian bisa klik mulai untuk mendaftar ya. Atau kalau misalkan kalian sudah punya akun WordPress-nya, kalian tinggal klik login ya. Nah, di sini kalian klik mulai dulu. Nah, nanti login ya kalian akan dipilih ini, ada beberapa pilihan. Kalian kalau misalkan mau biar nggak lupa passwordnya, kalian hubungkan dengan Google kalian bisa ya, atau mungkin dengan akun yang lain, misalkan akun Apple atau akun GitHub ya, atau secara manual juga bisa kalian menggunakan email dan password kalian. Kalau di sini saya sarankan mending pakai yang Google aja ya, sehingga nanti kalian nggak perlu nginget-nginget nih untuk website ini loginnya pakai apa, nah, passwordnya apa gitu ya. Jadi dengan cukup kita pilih Google, maka otomatis ketika Chrome-nya itu sudah login dengan akun kita ya, akun Google kita, nah kita masuk web WordPress, kita langsung bisa secara otomatis login seperti itu ya. Nah, setelah kita tadi ya masuk ke WordPress ya, nanti kalian sama ya, ketika kalian tadi mau daftar sebuah alamat domain ya, nah nanti kalian coba ketikkan dulu ya domainnya atau alamat website yang kalian mau ya. Nah, kalian bisa cek di situ ya. Nah, di sini saya akan sekalian praktek ya, biar untuk memenuhi tugasnya ya. Jadi yang tugasnya, nah tugas yang di classroom ya. Jadi kalian diminta untuk membuat website ya dengan WordPress ya. Yang pertama itu kalian nanti buat website WordPress. Nah, karena ini sekalian aja, jadi saya sekalian praktekkan untuk gimana sih caranya membuat website dengan WordPress tadi ya. Terus di situ nanti juga kalian diminta untuk posting artikel ya. Nah, gimana sih cara membuat artikel nih? Nah, terus artikel bagaimana sih yang bagus ya? Termasuk di setiap artikel itu harus ada backlink ya. Nah, backlink itu apa? Nah, terus terdapat foto produk ya yang akan dipasarkan. Jadi kalau nanti dalam setiap artikel yang kalian buat ya, itu kalian tambahi foto produk kalian ya. Terus minimalnya 5 foto, yaitu untuk dimunculkan pada galeri ya. Terus terdapat halaman profil ya, kontak testimoni, dan menunya galeri. Jadi nanti di website yang kalian buat ada 3 menu. Yang pertama halaman utama, halaman profil, terus kontak testimoni, terus dan juga galeri ya. Setiap halaman harus ada kontennya ya, tidak boleh kosong ya. Jadi nanti kalian membuat website itu ada 3 halaman dan setiap halamannya tidak boleh kosong ya. Lengkapi dengan meta deskripsi yang menarik ya. Buatlah halaman khusus landing page yang berisi penawaran produk ya. Jadi nanti kalian ada tambahan 1 halaman lagi, yaitu membuat halaman khusus landing page ya. Landing page ini sebenarnya kalian jadikan satu dengan profil nggak apa-apa ya, atau mungkin jadi halaman utama ya. Jadi halaman home-nya atau halaman utamanya kalian buat sebagai landing page itu juga bisa. Terus berikan ikon-ikon sosial media produk yang kamu jual. Nah, sebelumnya seperti ini ya. Saya bicara mengenai meta deskripsi dulu nih. Ketika orang melakukan pencarian, misalkan saya browsing nih di Google, tips merawat, misalkan tips merawat sepatu. Ada orang melakukan pencarian di Google, ya, tips merawat sepatu. Ya.
yang akan ditampilkan di Google di sini ya rata-rata itu adalah konten artikel yang ada di dalam website tersebut ya. Yang tampil ini ya, yang warna biru yang di atas ini kan adalah nama website kita ya. Yang ini adalah nama website, di bawahnya adalah domain website kita ya. Nah, yang warna biru ini adalah judul artikel yang ada di dalam website tersebut ya. Lalu di bawahnya ya, yang warna tulisan warna abu-abu atau mungkin warna hitam ini ya. Atau kalau di tempat saya karena saya temanya menggunakan tema gelap, maka tampilannya di sini putih ya. Jadi yang di bawah judul ini ya. Ini adalah meta deskripsi ya. Meta deskripsi itu adalah kalau di dalam sebuah artikel yang kita bangun ya. Di sini saya contohkan artikel yang ada di Kampus Digital ya. Nah, bagaimana membuat rencana strategi digital marketing? Nah, ini adalah judul artikel ya. Jadi yang akan tampil kalau ketika pencarian dia judul artikel di sini yang ditampilkan adalah itu. Ya. Terus meta deskripsi itu adalah ini paragraf pertama ya. Paragraf pertama dalam sebuah artikel itu akan dijadikan sebagai meta deskripsi ya. Jadi meta deskripsi yang tampil di sini ya itu adalah diambil dari paragraf pertama. Jadi ketika kita mau ingin membuat sebuah artikel ya penting bagi kita nanti untuk gimana sih membuat judul artikelnya ini yang menarik gitu ya. Terus meta deskripsinya itu juga harus memberikan kayak daya tarik tersendiri ya. Mungkin informasi sedikit mengenai kelanjutan artikel yang di bawah, jadi kayak semacam spoilernya ya. Jadi orang mau nggak perlu scroll ke bawah dulu, dia mau lihat cukup di paragraf pertama itu bisa ya. Nah itu adalah meta deskripsi. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah website ya kita buat meta deskripsi tadi. Terus ada lagi ya tadi yang mengenai backlink ya nomor satu ya. Kita juga harus diberikan backlink yang ke website Kampus Digital. Backlink ini tadi ini ada. Jadi dalam sebuah artikel yang tadi kita buat ya, itu ada link menuju ke website yang lain atau menuju link halaman lain ya. Ya, misalkan seperti ini ya. Baca juga digital marketing TikTok masa depan digital marketing atau yang di bawahnya lagi baca lebih banyak artikel di Kampus Digital. Nah, ini adalah backlink ya. Link yang ada di dalam sebuah artikel atau di dalam sebuah website menuju ya ke halaman artikel yang lain atau menuju ke domain lain. Nah, itu adalah backlink ya. Jadi nanti dalam tugas yang nomor satu kalian membuat dalam artikelnya diminta untuk menambahkan backlink ya. Jadi backlink ini selain manfaatnya apa, kita juga bisa manfaatkan sebagai media promosi ya. Semisalkan di artikel ini kita memberikan info atau memberi sharing mengenai keunggulan produk kita ya. Jadi saya tadi ya jual pembersih perawat sepatu ya. Di situ saya kenalkan mengenai produk A, B, C. Di situ saya jelaskan, jabarkan mengenai manfaatnya, terus tahapan penggunaannya ya dalam sebuah artikel itu. Nah, kemudian backlinknya gimana? Tertarik nggak? Silahkan kunjungi ini marketplace kami ya. Misalkan terus nanti saya backlinknya saya arahkan ke Tokopedia saya atau ke Shopee saya ya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan backlink ini sebagai strategi marketing atau strategi pemasaran ya, atau mungkin kita klik tautkan link WhatsApp ya. Jadi bisa kan kita tautkan link WhatsApp web WhatsApp ya. Jadi nanti ketika kita klik maka tembus langsung menuju kontak WhatsApp kita seperti itu. Nah, itu ya kita manfaatnya menggunakan backlink. Nah, sebelum ke sini kita akan coba buat ini dulu ya, buat WordPress-nya dulu ya. Ya, kita kunjungi dulu wordpress.com ya. Nah, ini kalau yang defaultnya menggunakan bahasa Inggris, nanti sebelah kanan itu ada login atau get started ya. Kalau misalkan yang bahasa Indonesia nanti ada pilihannya masuk atau mulai ya. Nah, kita pilih yang mulai ya atau yang get started ini ya. Ketika kita klik ya. Nah, nanti seperti ini tampilannya ya. Kalian mau mendaftar dengan akun yang mana ya. Kita secara cepat kita bisa menggunakan apa
menggunakan Google aja. Nah, nanti kita tinggal pilih akun Google yang mana ya. Kalau belum login ya nanti biasanya pilihannya adalah login ya. Terus setelah itu kita tinggal lanjutkan. Nah, setelah nanti masuk ya, nanti di sini kita akan ketikkan nih kira-kira apa alamat website yang mau kita buat menggunakan apa ya. Nanti kita bisa cek apakah tersedia atau tidak. Kalau sudah tidak tersedia, berarti mau nggak mau kita ganti dengan alamat website yang lain ya. Contoh di sini saya tadi ya beri nama toko kelontong. Nah, nanti akan muncul nih di bawahnya. Toko kelontong.blog itu recommended, itu masih tersedia. Terus toko kelontong Edi itu juga masih tersedia ya. Nah, ini berarti website dengan nama toko kelontong ini belum ada yang pakai ya. Masih hijau semua. Itu berarti kita bisa pakai. Tapi kalau misalkan sudah ada yang pakai, misalkan di sini tadi ya saya menggunakan nama Detik ya. Nah, yang detik.com di sini dia nggak akan muncul ya. Nggak akan muncul kan adanya detik blog, detiks pakai s dot blog, detiks.id ya, detik store ya, yang .com ini nggak tampil. Oh berarti domain domain yang detik.com .com tadi itu sudah ada yang pakai ya. Jadi kalau misalkan .com atau .co.id atau apa itu sudah nggak ada ya, sudah ada yang pakai, rekomendasi saya adalah ganti ya, jangan menggunakan domain yang mirip-mirip dengan website atau domain orang lain ya. Jadi gunakan domain ini yang apa istilahnya original ya. Jadi biar nggak seakan-akan kita meniru-niru ya atau kita plagiat seperti itu ya. Jadi kalian bisa coba untuk membuat domain websitenya ya, bisa mungkin unik ya, nggak belum pernah dipakai sama orang dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini saya beri nama dengan nama toko kelontong ya. Oh, ini toko kelontong.com-nya ternyata juga sudah ada yang pakai ya. Berarti website toko kelontong.com itu sudah dipakai orang ya. Kalau misalkan saya gunakan toko kelontong Semarang, nah .com-nya masih ada ya, toko kelontong Semarang. Ya, sesuai masih ada berarti belum ada orang yang pakai domain ini. Nah, itu kita bisa menggunakan domain ini ya. Nah, cuman karena di sini kita mau trial dulu ya, jadi mau istilahnya mau belajaran dulu, kita nggak perlu pilih yang berbayar ya. Kita pilih bisa pakai yang gratis dulu ya. Dan suatu saat kalau nanti kedepannya ya dari apa konten atau website yang kalian buat ini ternyata laris, produknya laris, nah kalian bisa upgrade nih ya. Jadi nggak perlu bikin baru lagi, kalian tinggal upgrade aja dari yang sebelumnya tadi menggunakan versi gratis, kalian bisa pakai yang versi premium seperti itu ya. Nah, untuk menggunakan yang versi gratis untuk kita coba-coba dulu ya. Kita scroll langsung ke bawah, paling bawah sendiri ya. Nanti di bawah ada show more result ya. Tampilkan lebih banyak ya. Kita bisa tampilkan lebih banyak. Nanti yang paling bawah sendiri itu adalah yang gratis. Oh, ini yang di atas malah yang gratisnya ya. Jadi kita cari yang ini ya, yang domainnya di belakangnya yang wordpress.com, terus di sini dia pilihannya tulisannya adalah free atau gratis ya. Jadi kalian pilih yang versi gratisnya dulu ya. Nggak perlu yang pakai berbayar ya, karena ini kita buat belajaran, kita pilih yang gratis, kita pilih dulu. Nah, nanti yang di sebelah kanannya ya, rupiahnya ya, biayanya itu adalah nol ya. Kemudian kita bisa klik continue atau lanjutkan. Nah, nanti di sini akan muncul nih beberapa paket ya. Dari paket yang gratis, paket starter atau paket explorer ya. Biasanya uh, beda paket ini beda juga macam kayak kelengkapannya ya. Kalau yang gratis ya terbatas ya, semua terbatas, temanya pun terbatas. Tetapi kalau yang starter itu banyak tema yang bisa dipakai ya. Terus yang kalau yang explorer jauh lebih luas lagi, lebih banyak lagi fitur-fitur yang bisa digunakan. Tapi nggak apa-apa, kita akan pakai yang free dulu ya.
sebagai uji coba, sebagai kita belajar. Nah, nanti akan ada beberapa pilihan seperti ini. Ya, apa sih tujuanmu? Nanti ditanya oleh WordPress ya. Tujuannya kita membuat website itu apa? Ya, apakah bread and publish, jadi semacam kita membuat blog atau hanya konten artikel ya. Terus promote myself or business ya, mengenalkan diri saya atau usaha saya. Terus ataukah sell online atau jualan online. Nah, kita pilih nih ya, karena di sini kita bisa pilih lebih dari satu ya, kita pilih aja yang tiga ini ya. Kita pilih bread and publish ya, karena di website kita saya mau menambahkan konten artikel ya, promote myself our business, karena tujuannya saya membuat website ini tadi ya mau mengenalkan produk dan mengenalkan apa perusahaan saya ya. Terus selanjutnya saya karena saya juga mau memasarkan produk saya ya, jualan online ya di sini. Jadi kalian pilih tiga opsi di sini, ada bread and publish, promote myself, terus juga sell online. Setelah itu kalian tinggal klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita memberikan ya nama website ya. Nama websitenya ini nanti yang akan tampil di kolom pencarian ini adalah yang semacam ini ya. S Hardware Indonesia. Nah, itu adalah nama websitenya ya. Kompas.com, Semercon Mal Bekasi. Nah, itu adalah nama websitenya. Dan di sini kita beri nama di sini ya websitenya. Website saya di sini adalah Toko Kelontong. Ya, Toko Kelontong Semarang. Misalkan seperti ini. Tagline-nya opsional ya. Tagline ini adalah informasi lanjutan mengenai website kita ya. Dia berbagai barang kebutuhan rumah tangga. Nah, misalkan tagline-nya seperti ini ya. Jadi kalian tentukan ya nama websitenya, store name-nya apa, tagline-nya apa. Nah, selanjutnya kalian klik lanjutkan atau continue. Nah, selanjutnya, nah ini ya. Ketika kita membangun sebuah WordPress ya, itu banyak sekali ya template atau tema yang bisa langsung kita gunakan ya. Jadi salah satu keunggulannya seperti itu ya, kita bisa menggunakan beberapa template. Hanya saja memang ada yang berbayar dan ada yang gratis ya. Kalau yang statusnya upgrade ya, ini berarti tadi kalau plannya kita pilih plan free itu nggak bisa ya. Kita harus setidaknya minimal adalah plannya yang starter ya. Tetapi kalau yang nggak ada tampilannya seperti ini ya, nggak ada tambahannya upgrade ya, seperti ini yang Atar ini berarti gratis, kita bisa gunakan ya. Atau kita bisa coba scroll lagi ke bawah, ada nggak yang gratis lagi ya. Nah, itu karena minusnya ya, kalau misalkan yang gratis berarti dia hanya terbatas ya. Kita bisa menggunakan ini, cuman kalau kita ganti warna ya sama juga ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan versi yang basic ya. Atau kalau kalian mau membangun sendiri juga bisa ya. Ini sebelumnya ada beberapa pilihan kategori, ada yang store, ada yang blog ya. Ini juga ada yang gratis ya, infill, ada bedrock ya, ada lo-fi. Nah, kalian bisa pilih ya. Kalian bisa pilih tema yang mana yang menurut kalian cocok ya. Nah, karena kalian tadi tujuannya adalah untuk berjualan ya, kalian bisa menggunakan antara store atau yang bisnis ya. Yang lebih banyak kita bisa menambahkan semacam apa konten berbentuk artikel dan juga sebagai berbentuk gambar ya. Di sini ada viewer nih. Nah, ketika kita pilih nanti tampilannya kita bisa lihat info lebih lanjut ya, di atas ada judul ya, ini previewnya ya. Tampilan nanti kalau misalkan kita buat jadian seperti itu, nah di sebelah kanan ini ada apa beberapa gambar, di bawah itu ada informasi mengenai kontak saya ya. Terus ada beberapa halaman ya, di situ ada halaman project, ada halaman tim, ada halaman studio, ada halaman blog ya. Nah, kalian bisa tambahkan nanti. Nah, kalian bisa pilih ya menggunakan tema yang ada, kalau atau kalian mau desain sendiri juga bisa ya. Di sini saya pilih desain sendiri ya. Jadi yang di sebelah kanan ini design your own ya. Nah,
nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, tadi ini yang saya bilang. Jadi kita bisa membangun website itu kita tinggal drag drop aja ya. Kita tinggal klik, saya mau di urutannya dari atas ya, saya mau tambahkan ini ya, nanti di bawahnya itu mau saya tambahkan seperti apa. Nah, kalian bisa modifikasi atau kalian ubah-ubah dari sini ya. Contoh di sini, nah ini kalau yang angkanya 1 itu berarti sudah aktif ya, di sebelah kanan ya. Ini nanti sebelah kanan ini adalah tampilan sekarang ya, desain yang bawaan ya, itu tampilannya seperti ini. Jadi di atas ini ada header, kemudian di bawahnya ini adalah body ya, tentang mengenai website kita. Terus yang di bawah ini adalah footer. Footer itu adalah bagian bawah di website. Biasanya itu digunakan untuk uh, tambahan ini ya, kontak saya dan sebagainya ya. Misalkan ini adalah footer ya. Kampus digital, alamat Jalan Taman Sari Hill Residen ya, itu ada. Ya, yang di bawah itu adalah footer ya. Kalau header ini yang di atas nih, kampus digital beranda tentang kami, cabang, galeri ya. Kalau yang di tengahnya ini adalah body atau main. Kalian bisa tambahkan di sini ya untuk header. Kalian bisa pilih beberapa komponen yang kalian mau gunakan ya. Contohnya di sini kalian bisa pilih ya. Ini saya pilih yang ini kalau opsi yang pertama, opsi yang kedua ya, opsi yang ketiga ya. Mana yang cocok ya. Kalian bebas pilih ya. Mana yang cocok mau kalian gunakan seperti itu. Nah, ini. Oke, contohnya saya mau gunakan header yang seperti ini ya. Jadi sebelah kiri nanti ada gambar, ada logo ya. Mau saya pasang itu logo, sebelah kanannya adalah apa? Nama website saya, yang sebelah kanannya lagi itu adalah nanti tombol atau link menuju halaman ya. Nanti halaman tadi ya, kita bisa tambahi di sini ada beberapa halaman mengenai profil, mengenai kontak testimoni dan juga galeri ya. Nah, itu yang untuk headernya. Kemudian kita bisa tambahkan nih di bawahnya. Misalkan kalian mau tambah intronya ya. Nah, intronya di bagian bodinya sini ya. Kalian mau tambahkan seperti apa di sini ya. Ini intro yang biasanya informasi awal mengenai website kita ya. Kalian bisa tambahkan ya. Nah, ketika saya klik sekali ya, otomatis di situ sudah ada masuk ke dalam ya. Kalau misalkan kalian mau batalkan, ya kalian tinggal klik hapus atau delete di sini, maka nanti dia kosongan lagi. Ya. Nah, kalian pilih mana yang cocok ya. Kalian bisa menggunakan gambar ya, gambar utama ya, yang full dia kontennya gambar saja, terus ada tag beberapa teksnya di tengahnya ya, itu bisa ya. Kalau misalkan kalian tambahkan 2, itu juga bisa. Nanti jadinya double intro ya, dia muncul di sini, dia intronya adalah 2, dia ada bagian intro seperti ini, ada bagian seperti ini. Kalau mau saya geser ke atas, nah, kalian tinggal klik nih tanda panah ke atas. Atau kalau yang dari ini mau kalian geser ke bawah, kalian tinggal klik geser ke bawah, otomatis nanti posisinya berubah ya. Nah, di sini intronya saya pakai 1 aja nih ya. Jadi saya intronya mengenai gambar ya, gambar full mengenai produk saya, atau mungkin menggunakan teks saja ya, itu boleh ya. Terus mengenai apa tentang ya, upload tentang dari website ini ya, kalian ceritakan website ini tadi apa menyediakan berbagai macam produk-produk kebutuhan rumah tangga, misalkan seperti itu tadi ya. Nah, sambil setelah itu saya mau tampilin beberapa gambar produk yang saya jual. Nah, jadi saya mau pakai yang tema yang ini ya, yaitu yang create anything. Di situ nanti di sini saya akan tuliskan ya, menyediakan berarti ya barang-barang kebutuhan rumah tangga. Nah, di sebelah kanannya ada beberapa produk yang akan saya tampilkan di situ. Ada jualan sapu, ada jualan apa vacuum cleaner misalkan, terus ada mungkin produk-produk yang lain ya, kebutuhan rumah tangga yang lain seperti itu ya. Nah, ini kalian bebas nih, kalian kreasikan sendiri nanti kira-kira susunannya seperti apa yang mau kalian tampilkan dalam website kalian ya. Juga selain upload ada mengenai service juga. Nah, ini tampilannya berbeda lagi ya. Kalian tinggal pilih aja mana yang kalian cocok ya. Kalau misalkan uploadnya tadi mau saya buat seperti ini ya, service aja nih, pakai service. Jadi
nanti saya langsung akan beberapa kenalkan produk saya ya. Yang jadi di sininya ya di intronya saya akan pasangnya di sini ya, menyediakan berbagai macam kebutuhan apa rumah tangga ya. Ini saya nggak perlu, saya mau langsung kenalkan produk saya, misalkan vacuum cleaner ini ya. Di sini saya tuliskan nih manfaatnya atau keunggulannya dari produk saya yang saya jual. Kemudian yang sudah dua, yang ketiga dan sebagainya ya. Terus juga ada fitur-fitur yang lain ya. Kalian bisa pilih ya. Kalau yang servis ini dia informasinya lebih lengkap, kalau yang di store ini lebih fokus ke penjualan barang ya biasanya. Kayak misalkan di sini ada best seller dan sebagainya. Nah, itu bisa atau mungkin nanti testimoni ya. Ini ada testimoni, tadi juga ada apa? Kalian untuk melampirkan testimoni juga ya. Halaman profil, kontak testimoni dan galeri ya. Nah, seperti itu ya. Atau blog post. Nah, blog post ini adalah artikel ya. Terus juga yang bawah sendiri tentu tadi kita harus tambahkan kontak ya di footer. Tapi karena footernya ini sudah ada kontaknya, jadi kalian nggak perlu tambahkan kontak. Ini kalian atur dulu yang untuk halaman pertamanya kalian mau buat seperti apa ya. Nah selanjutnya setelah itu kita pilih stylenya ya. Nah stylenya itu nanti karena yang versi gratis ya kita cuma disediain satu nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita bisa bikin menarik di gambarnya ya. Nah, kalau ada sih sebenarnya beberapa tema pilihan lain yang bisa kalian gunakan. Misalkan ada warna orange ya. Ya ini berpengaruhnya paling cuman bagian tombol dan bagian teks ya. Nah, cuman ini karena kita versinya free ya, kita diminta untuk upgrade dulu ya. Tapi nggak apa-apa, saya ambil yang versi gratisnya saja dulu. Kemudian kita klik lanjutnya. Nah, select halaman. Nah, kemudian kita baru tambahkan nih tadi selain landing page-nya ya, tadi home page-nya ini akan saya jadikan sebagai landing page-nya. Terus kita diminta untuk menambahkan beberapa halaman ya. Ada halaman profile, kontak testimoni, dan galeri ya. Halaman profile, nah kita pilih profilnya berarti saya akan tambahkan menu kontak ya, halaman kontak ya. Profile itu untuk mengenalkan apa toko saya atau mungkin perusahaan saya ya. Terus ada galeri ya. Terus selanjutnya ada kontak testimoni ya. Kontak testimoni berarti kita kontak testimoni. Kontak testimoni itu berarti kita bisa pakai yang kontak testimoni berarti kita bisa tadi ya tautannya yang di homepage ya, karena di sini nggak ada pilihan untuk menambahkan testimoni. Kita kembali dulu ke sebelumnya ya. Nah, yang di halaman home kita bisa tambahi testimoni di sini ya. Nah, bisa menggunakan menu review seperti ini atau mungkin ada gambarnya. Di sini saya ambil yang di sini review ini aja. Kemudian penataannya saya taruh di bawah ya. Jadi di situ ada kontak testimoninya di sini ya. Setelah itu saya lanjut lagi, next lagi kembali ke yang tadi. Nah, saya tinggal ini pilihnya ya. Ada homepage, about itu berarti mengenal ya. Atau kalian bisa menggunakan salah satu, kalian mau apa untuk profilnya kalian bisa menggunakan yang apa menu about atau menggunakan kontak ya. Kalian boleh pilih salah satu saja. Di sini saya hanya menggunakan kontak, terus kemudian ada galeri. Nah, kemudian selanjutnya ya kita perlu menambahkan blog ya, blog atau artikel. Ini tempat kita nanti kita posting artikel nih ya. Jadi nanti yang dipilih pastikan yang harus ada tadi ya, ada galeri, ada kontak sebagai profil ya untuk mengenalkan di mana sih lokasi toko apa perusahaan kita ya. Terus juga harus ada blog ya, tempat untuk di mana kita nanti membuat konten artikel nih. Sehingga ketika ada orang mencari sesuatu di Google, dia bisa tembus ke halaman atau ke website kita ya. Nah, sekalian sudah pilih dulu. Setelah itu nanti kalian tinggal klik simpan dan lanjutkan. Nah, nanti lanjut lagi seperti ini ya. Kita bisa edit ya beberapa ya. Tampilannya seperti apa ya, kalian bisa cek lagi ya tampilannya di sini. Jadi halaman pertama di sini ada headernya, ada intronya, ada pengenalan sedikit mengenai produk saya, ada reviewnya ya tadi ya. Oh, produknya bagus. Nah, ini review ini nanti kalian buat sendiri juga ya. Kalian isi sendiri ya testimoninya.
Terus yang di bawah footer ya adalah lokasinya ya atau kontaknya ya. Misalkan kita mau menautkan apa kontak WhatsApp kita, terus mau menautkan sosial media kita, nah itu juga bisa ya. Ini coba saya pilih footernya yang ada logo media sosial ya, biar orang lebih gampang misalkan mengunjungi media sosial kita ya. Kita pilih di bagian footer, kita kembali lagi, saya cek mana yang menyediakan link untuk media sosial. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, di sininya nanti kita bisa tautkan untuk apa? Link media sosial kita ya. Itu bisa atau kalau misalkan yang lebih simpel seperti ini, apa? Bagian bawahnya ya, ada link media sosial tapi karena di sini terbatas ya, jadi kita nggak bisa menautkan alamat. Oh, atau sebelah sini ya. Tapi karena ini nggak ada logonya ya. Tadi kalau yang diminta buatlah ikon sosial media ya. Jadi berarti mau nggak mau kita harus gunakan yang ada ikonnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi nanti di bawah sudah ada ikonnya ya. Kalian bisa tiket tautkan nanti linknya kemana ya. Mau tembus ke sosial media Facebook kita, Instagram kita, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi kita sudah pilih, sudah atur untuk halaman profilnya, tadi halaman page-nya sudah ya. Kemudian kita klik save and continue, kita cek lagi tampilannya ya, sudah sesuai belum. Nah, nanti karena tadi saya menambahkan 3 halaman, maka di bagian atasnya di sini sudah ada beberapa halaman ya. Pertama info kontak, galeri dan blog tadi artikel tadi ya. Kita bisa lihat lagi ada yang masih kurang nggak? Kalau masih ada yang kurang belum cocok ya, kalian bisa back lagi tadi ya, untuk komponennya kalian bisa tata-tata lagi, kalian rubah lagi ya. Nah, kalau sudah fix ya, sudah sesuai ya, kalian bisa klik untuk melanjutkan menambahkan konten ya. Oke, ini masih diproses dulu ya, tunggu sebentar. Nah, ini ya, nanti setelah kita klik lanjutkan, nanti dia tampilannya seperti ini ya. Ini adalah preview mengenai website kita tadi ya. Selanjutnya kita rubah beberapa ya, sesuai yang kita lengkapi nih identitasnya nih ya, bagian headernya ya. Kita edit ya. Nah, kita upload nih logonya nih ya. Kita bisa upload gambarnya ya. Karena tadi logonya ini belum ada gambarnya ya. Nah, kita editin satu-satu nih ya. Kita di logo belum ada ya. Kita klik dulu ya. Nah, di sini saya mau upload ya. Bisa kita klik select file di sini. Terus saya masuk ke picture, kita lengkapi logonya. Misalkan saya menggunakan logo LSPTD ya. Nah, nanti di sini akan kelihatan previewnya ya. Terus kita lengkapi juga ALT text-nya ya. ALT text itu adalah uh, semacam kayak meta deskripsi tadi ya, metadata ya. Jadi ketika orang melakukan pencarian nih, orang melakukan pencarian berdasarkan gambar ya. Ketika ALT ini tadi ya, ALT teksnya itu sama ya, produk kita gambar yang tadi kita apa produk ketika dia melakukan pencarian gambar ya kebetulan sama, itu nanti gambar kita juga bisa tampil ya. Misalkan di sini ALT text-nya saya beri nama logo ya. Jadi mesin pencari Google ketika dia mencari ya, di sini kalau misalkan mencarinya gambar nih, yang dicari itu apa ya? Antara ALT text dan titelnya ya. Jadi yang dicari oleh mesin pencari oleh Google itu adalah ALT text dan titelnya ya. Terutama titel ya. Terus kalau alternatifnya yaitu adalah ini ALT tag itu alternatif ya, alternatif tag informasi mengenai gambar kita ya, seperti itu. Nah, di sini saya pilih logo seperti ini, kemudian saya pilih
upload. Nah, nanti logonya di sini sudah muncul nih, ya, ada gambarnya. Nah, teksnya kalian mau perbaiki, kalian edit juga bisa ya. Sebelah kanannya ya, yang menu-menunya ya, itu kalau misalkan kalian mau rubah dengan bahasa Indonesia, kalian pilih apa, mau kalian rename dan sebagainya juga bisa ya. Ini penataan dan sebagainya ya. Nah, seperti itu ya. Terus setelah itu jika yang bagian header sudah, saya pilih back. Nah, kita tinggal ngedit beberapa yang lain. Mungkin ya gambarnya yang backgroundnya ini kalian mau ganti, kalian bisa ya. Kalian klik dulu ya, double klik, terus kemudian bagian mana yang mau kalian rubah ya. Saya klik gambarnya di sini, nanti ada pilihan replace ya. Kita bisa ganti backgroundnya dengan gambar kita versi kita sendiri ya. Kita bisa upload ya, upload, kemudian kalian mau menggunakan gambar yang apa, nah kalian siapkan dulu gambarnya ya. Yang pasti perhatikan juga ukuran gambarnya ya, ukurannya dia gambarnya berapa ya. Nah itu nanti ukurannya ini biasanya nanti menyesuaikan ya. Ya kita tinggal atur, terus mungkin teksnya ya. Di sini saya mau ganti teksnya dengan informasi mengenai ya. Panjangan. Nah, misalkan seperti ini ya untuk teksnya, terus informasinya di sini ya, baru itu tadi ya, menyediakan segala perlengkapan kebutuhan rumah Anda. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalian kreativitas sendiri ya, kalian tata sendiri, kalian buat sendiri untuk websitenya. Ini ada tadi, tinggal kalian double klik saja bagiannya. Nah, sama juga yang di bagian yang lain, fotonya kalian rubah, misalkan kalian tampilkan foto produk kalian, terus kalian informasikan ya nama produknya apa, terus di bagian bawahnya informasi mengenai produk apa yang kalian tampilkan di sini ya, kalian tambahkan di situ. Nah, juga reviewnya nih kalian bisa edit juga ya. Di sini saya mau tambahkan, misalkan yang di pertama adalah bintang 5, terus yang di sebelah sini, oh sebentar loh ini ya. Nah, kalian reviewnya kalian bisa apa, edit sendiri ya. Jadi ada yang mau bintang 5 semua bisa. Nah, itu adalah salah satu apa, review website ya. Jadi review website kita nggak bisa sepenuhnya percaya ya, karena review yang ada di website itu pasti hasil buatan selama website itu dibuat ya. Beda kalau misalkan review yang ada di marketplace ya, review di marketplace itu kan datangnya dari orang yang beli ya. Tetapi yang kalau yang review yang dalam website itu biasanya memang editan ya. Nah, kalian bisa edit semua ya, namanya kalian mau buat namanya siapa, nama teman kalian dan sebagainya bisa ya. Selanjutnya, nah kalian atur nanti setiap komponen, setiap bagiannya ya. Nah, oke. Nah, nanti setelah itu, oh, nah kalian atur juga ya, bawahnya juga nanti kalian tautkan linknya ya. Nah, semisalkan di sini, nah ini kalian ketika Facebook ya, kalian tautkan dengan alamat Facebook kalian ya. Pagarnya jangan dihilangi karena dia link ya. Misalkan di sini saya tautkan facebook.com, linknya, terus kalian lanjutkan dengan link Facebook kalian. Begitu juga dengan yang Instagram ya. Nah, kalian tautkan dengan link Instagram kalian. Nah, terus beberapa informasi di sini kalian bisa tambahkan ya. Atau yang link tadi juga kalian bisa tambahkan di sini, link tadi ya, selain yang tombol di sini kalian bisa ditambahkan di sini, misalkan di sini Facebook saya ya, Facebook, terus kemudian link keduanya adalah Instagram ya.
Atau mungkin kontak WhatsApp ya. Jadi kalian sesuaikan. Oh, ini bagian help, berarti kalian bisa tambahkan kontak. Terus ini mungkin resource ya. Kalian edit misalkan kunjungi juga. Nah, kalian bisa tambahkan mungkin ya tadi ya marketplace kalian dan sebagainya ya. Nah, kalian bisa modifikasi full ya. Nah, kalau misalkan kayak ini komponen ini kalian nggak butuh, kalian juga bisa hapus ya. Nah, kalian bisa klik delete di sini. Nah, kalian bisa menghilangkan beberapa komponen yang tidak kalian butuhkan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa menghapus ya beberapa bagian mungkin yang kalian nggak berkenan ya. Nah, nanti kalau sudah kalian cek lagi ini baru yang halaman utama ya. Ini baru yang halaman utama ya. Setelah itu kalian klik simpan ya. Ikonnya semua nanti centangannya disimpan semua. Setelah itu kalian klik simpan. Nah, selanjutnya ya, jika kalian sudah ke simpan, nah kalian bisa klik ya tadi logo WordPress-nya ya. Nah, nanti kalian akan masuk ke menu tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan dashboard ya. Tampilan dashboard itu adalah tampilan utama, tampilan menu ya mengenai website kita ya. Tampilan menu website kita. Di sebelah kiri yaitu ada informasi mengenai website kita ya. Jadi ada toko kelontong Semarang tadi yang saya buat. Nah, cuman statusnya di situ adalah coming soon atau segera hadir. Jadi ini masih belum bisa dilihat oleh orang lain ya kalau statusnya dia masih coming soon ya. Terus gimana caranya mengaktifkan website kita sehingga website kita nanti linknya sudah kita bisa bagi atau orang lain sudah bisa mengunjungi website kita ya. Kita klik dulu ya website kita tadi biar tampilan websitenya ini tadi kelihatan. Selanjutnya kita klik di sini visit site ya. Kita kunjungi ya, kunjungi website kita ya. Nah, nanti akan muncul preview lagi, kita cek lagi ya. Kalau misalkan kurang cocok, kita bisa pilih ganti tema yang lain atau mungkin edit lagi ya. Tapi kalau misalkan sudah sesuai, kita tinggal pilih ini, luncurkan situs atau launch site ya. Kita klik ya, nanti akan ditawari lagi ya, apakah mau pilih paket yang berbayar atau enggak ya. Nah, kalian pilih sama ya, kalian pilih lagi yang gratis atau skip aja ya, skip pembelian, skip purchase ya. Di sini saya klik skip purchase. Ya, nanti akan ditawari lagi paket, mau pakai yang paket gratis starter atau explorer, saya tetap pilih aja yang tetap gratis saja ya. Nah, nanti ya statusnya yang sebelumnya di sini ada tulisannya coming soon ya. Nanti kalian sudah hilang ya. Berarti website kita sudah bisa kita share ya. Nanti kalian bisa share nih linknya dari sebentar. Ya, kalian bisa menggunakan visit share di sini ya. Ini nanti linknya sudah berubah ya. Toko kelontong semarang.wordpress.com. Kalian juga bisa coba akses dari komputer dari apa kalian di sana ya. Nanti sudah bisa langsung diakses, sudah bisa langsung dikunjungi ya. Jadi kalau sudah di launch, sudah diluncurkan tadi, berarti sudah bisa kita kunjungi ya. Nah, tadi kalian juga diminta untuk melengkapi untuk setiap halamannya ya. Jadi setiap halamannya tadi karena kita baru ngedit halaman pertama ya, selanjutnya nanti kalian juga harus ngedit beberapa halaman yang lain ya, selain halaman apa utamanya atau halaman landingnya tadi ya. Nah, tadi kalau kita mau edit lagi, tadi kita tinggal klik aja ya.
kita edit lagi, nanti tembusnya ke sana lagi tadi ya, ke menu tadi ya. Nah, kalian nanti masuk ke yang menu kirinya ya, itu nanti ada halaman page ya. Ketika kalian juga mengedit halaman yang lain ya, misalkan halaman blognya ya, kalian nanti juga edit sendiri ya. Nanti biasanya secara otomatis yang di sininya sih kontennya nanti sesuai dengan yang di bagian artikel ya. Jadi ini kalian cukup edit aja yang di bagian atas sama bagian bawahnya saja, terus galerinya ya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, kalian nanti bisa sesuaikan ya. Nah, nanti tampilannya kita kembali lagi ya. Nah, tadi kita diminta untuk mengupload media ya ke dalam galeri ya. Nah, kalian siapkan di bagian media di sini ya. Kalian bisa upload dulu produk-produk yang nanti kalian mau posting di dalam website ya. Kalian bisa atur semua dalam di sini ya. Misalkan di sini saya mau tambahkan add new ya. Add new, saya tambahkan produk ya. Sebentar saya coba cari karena ada gambar. Nah, di sini saya jualan sambal nih. Nah, saya upload produknya di sini. Nah, nanti ditunggu dulu sampai dia sudah ke-upload semua ya. Nah, nanti di bagian menu page ya, kita bisa edit juga dari sini, misalkan di menu galeri ya. Nanti kalian bisa coba lihat dulu previewnya seperti apa yang di menu galeri. Nah, kalian bisa edit ya yang di galeri, kemudian saya edit tampilannya. Nah, sama nanti setiap gambarnya kalian bisa edit juga ya. Ini misalkan gambar yang pertama saya replace, saya ganti dengan image yang tadi sudah saya upload ya. Saya tinggal pilih select image, atau kalau misalkan tadi kalian belum menambahkan gambar produk, kalian bisa pilih upload lagi. Tapi di sini karena saya tadi sudah menambahkan, saya tinggal pilih ya dari media library ya. Tadi gambar-gambar tadi yang sudah saya upload ya. Ini gambar yang pertama, yang gambar kedua saya replace juga. Saya pilih image media library itu yang belum ini ya. Nah, nanti secara otomatis bisa menyesuaikan ya. Terus untuk gambarnya kalian bisa atur untuk tampilannya ya. Solusinya ini saya ambil proses. Di sini aspek rasionya saya pilih yang original ya, karena gambarnya tadi saya sudah buat ukurannya kotak ya, jadi aspek rasionya saya buat original. Nah, terus kalau misalkan nanti kalian ketika upload gambar kok ukurannya besar kecil ya, kalian bisa atur di sini ya untuk ukurannya biar dia sama-sama ukurannya, nggak terlalu besar kecil semua ya. Kalian bisa setting di sini, misalkan ini adalah 300 pixel, yang kanannya juga 300 pixel ya. Terus yang gambar kedua ini kalian juga atur juga 300, terus ketinggiannya juga 300. Nah, ini cara biar nanti gambarnya ukurannya sama. Kalau 300 masih terlalu kecil, kalian bisa naikkan lagi, misalkan 500 kali 500. Terus gambar yang kedua juga 500 kali 500. Nah, kalian nanti bisa lihat, cek lagi, oh ternyata sudah cocok segini, oh atau terlalu besar ya, kalian nanti atur lagi ya, rasionya berapa ya. Tapi kalau misalkan
apa? Ini berarti 500 masih terlalu besar. Misalkan saya ambil 400. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti gambar-gambar yang lain kalian lengkapi ya. Tadi sesuai dengan tugasnya kalian diminta untuk mengupload 5 gambar ya ke dalam galeri ya. Jadi kalian tinggal siapkan 5. Kalau misalkan kebanyakan kalian ada yang nggak kalian butuhkan ya, ini kalian bisa hapus juga ya. Ini yang ini mau saya hapus, saya pilih delete. Nah, nanti hilang juga ya. Kalau semisalkan mau menambahkan lagi, kalau tadi temanya kok kurang, nah kalian bisa tambahkan ini add block ya. Terus kalian apa nih opsinya? Apa mau mau bikin judul atau bikin image ya? Itu kalian bisa. Nah, kemudian kalian upload lagi atau pilih slide image lagi bisa ya. Jadi ngedit apa sebuah website di dalam WordPress ini kalian kayak tinggal mainan aja, nata-nata seperti itu ya. Nah, kalau sudah kalian sudah sesuaikan, nanti kalian tinggal klik update di sini ya. Update agar perubahan yang tadi kita buat di dalam website ya itu langsung teraplikasikan ya. Ini seperti ini, coba kita cek ya, kita refresh dulu website yang tadi saya buat, terus saya coba kunjungi di galeri. Nah, gambarnya otomatis sudah berubah ya. Nanti kalau ukurannya gambarnya masih belum sesuai ya, atau mau dibuat auto ya, jadi pixelnya tadi dibuat aja dikosongi, otomatis nanti dia ukurannya akan menata sendiri, menyesuaikan sendiri ya, seperti itu. Itu untuk mengatur beberapa patch ya. Terus juga kalian bisa atur juga untuk patch-patch yang lain ya. Nah, itu untuk yang edit. Nah, nanti kalian silahkan edit untuk setiap patch-nya ya. Tadi pastikan jangan kosong ya. Kalian boleh kreasi apa? Sekreatif kalian sendiri ya. Itu untuk yang patch. Nah, sekarang kita lanjut akan untuk yang ke artikel ya. Nah, untuk artikel kita masuknya ke menu ini, menu post ya. Di menu post di sini, ini nanti akan terlihat semua konten artikel ya. Jadi di sini baru ada satu bawaan yaitu artikel Hello World ya. Jadi kalau saya kunjungi di bagian blog, nah itu ada artikel yaitu Hello World ya. Nah, di sini kalau kalian ingin menambahkan artikel, kalian tinggal add new post ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, kalian tinggal tambahkan judulnya ya. Judulnya apa, terus kemudian di bawahnya kalian tinggal isi kontennya ya. Nah, contohnya di sini saya mau membuat artikel akan biar cepat saya mau pakai minta bantuan ChatGPT nih ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan ya teknologi yang ada ya untuk membantu apa tadi ya membuat website kita terutama di bagian artikel ya. Buatkan saya artikel mengenai merawat tadi ya saya jualan vacuum cleaner ya, mengenai manfaat vacuum cleaner dalam membersihkan lantai rumah. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, nanti silahkan kalian buat artikelnya bebas seperti apa ya. Nah, ini artikelnya ya. Nanti ini sudah jadi sebuah artikel ya. Jadi kita bisa minta bantuan ChatGPT ya. AI untuk membuatkan artikel kita ya. Kita kembali dulu ini biar masih diproses sama AI-nya ya. Di sini saya berikan judul manfaat vacuum cleaner di rumah Anda.
Nah, seperti itu. Terus artikelnya. Nah, ini sudah selesai. Saya tinggal klik di sini ya, klik copy. Ya. Tapi jangan lupa dulu ya. Nah, dalam membuat artikel, biar artikel itu lebih menarik ya, kita bisa tambahkan gambar ya. Jadi kita klik dulu ya. Jadi di bawah judul kita tambahkan gambar ya. Nah, kita tambahkan blog seperti ini dulu. Misalkan saya mau tambahi gambar vacuum cleaner lantai. Kalian boleh ya ambil gambar, atau kalau misalkan kalian punya gambar, nah saya mau ambil gambar yang seperti ini ya. Kemudian ini gambarnya kecil, kalian cari gambar yang bagus ya. Nah misalkan pakai yang besar ya, open image in new tab. Ini juga kecil ya. Ini saya bisa simpan dulu, kemudian saya masuk lagi, akan saya tambahkan, saya upload ke dalam website ya, dalam artikelnya ya. Dan ini kalian bisa upload. Saya tambahkan gambar tadi yang saya download seperti ini. Nah, jadi dalam membangun sebuah artikel ya, yang biar menarik, yang pertama tadi setelah judul ya, kalian tambahkan gambar dulu, baru di bawahnya kalian tambahkan dengan teksnya tadi ya, atau konten dari artikelnya tadi ya. Kalian bisa ambil yang menu paragraf ya. Nah, kemudian kalian tinggal pastekan nih. Jadi yang dari ChatGPT nih, kalian klik copy, kemudian kalian pastekan. Ya. Nah, dia sudah nih jadi sebuah artikel ya. Ini double judul, ini saya hapus saja. Nah, ini sudah jadi sebuah artikel. Tinggal kalian menambahkan tadi ya, backlink ya. Jangan lupa kalian tambahkan backlink ya. Misalkan tadi dari tugasnya tambahkan backlink untuk menuju ke website kampus digital.id ya. Jadi kalian bisa tambahkan misalkan baca juga artikel menarik lainnya. Nah, kemudian kalian tambahkan link di sini ya. Kalian menggunakan link ya. Kemudian linknya kalian tambahkan di sini kampus digital.id ya. Kalian pilih di sini. Nah, nanti jadi seperti ini ya. Setelah itu ya, kalian cek lagi kalau sudah sesuai ya, kalian bisa klik publish. Ini ada tagnya ya, kalian bisa pakai tag nih. Jadi tag ini juga menjadi keyword di pencarian ya. Di sini ada lifestyle, gaya hidup Indonesia. Oh bukan, ini sorry. Ini tag yang ada di artikelnya ya. Jadi kalau sebuah artikel nanti ada sistem tag ya. Jadi yang mana yang sesuai dengan apa konten yang sama ya, seperti itu ya. Di sini saya klik atas tag. Nah, nanti sudah ya. Kalian bisa klik view post ya untuk melihat tampilannya ya. Atau kalau misalkan kalian mengunjungi dari WordPress, nah nanti sudah muncul nih kontennya ya. Kalian bisa klik, nah bisa kalian lihat. Oke, seperti itu ya. Nah, itu nanti kalian silahkan kreatif sendiri ya. Kalian buat desain sendiri, sesuaikan dengan tugasnya ya. Nanti kalian tinggal kumpulkan ya tugasnya. Kalian bisa bagikan linknya ya, link dari website kalian ya, kalian tautkan di situ. Terus tadi berarti kalian tinggal menautkan linknya saja ya. Tadi ya, jangan lupa tadi harus ada profil, kontak testimoni, galeri, terus ada 5 foto produk di galeri ya. Terus juga ada artikelnya ya. Di situ buat posting artikelnya ya. Terus juga setiap artikelnya harus ada backlinknya ya. Nanti kalian bisa tambahkan backlinknya di situ ya. Untuk artikelnya ya, jumlahnya nggak perlu banyak-banyak, tapi juga jangan satu ya. 3 lah ya, untuk artikelnya 3, gambarnya 5. Nah, kalian silahkan kreativitas sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, nggak ada. Oke, nah ini nanti kalian silahkan ya, silahkan langsung kalian buat. Nanti misalkan ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan melalui ke Mbak Dita ya, nanti akan saya bantu jawab ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Untuk latihan hari ini saya tutup ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya minta izin untuk live ya. Terima kasih.